Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 13. Mode siaga. Mendengar pertanyaan dokter itu membuat Zeus menoleh. Sejak tadi ia sibuk menatap ke arah Helios yang sedang diperiksa dan sama sekali tidak sadar bahwa dokter Rani menatapnya. Sial, ada apa dengan dokter ini? Kenapa dia tidak melakukan tugasnya saja sebagai seorang dokter? Kenapa dia malah menanyakan hal yang bukan menjadi tugasnya? Dasar dokter sensus, geram Zeus dalam hati. Ini karena saya jatuh bergulingan, dokter, sanggah Helios gelagapan. Ia memberi isyarat dengan mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali agar dokter Rani tidak bertanya lagi. Saat ini Zeus dalam mode aman dan ia tidak boleh mengubah mode aman itu menjadi mode siaga. Oh, jadi begitu. Baiklah, kalau begitu saya permisi karena ada pemeriksaan sudah selesai. Pamit dokter Rani. Melihat bagaimana sikap dokter Rani, Zeus mulai curiga. Pria itu melipat kedua tangannya di depan dan menatap tajam Helios. Kenapa? Apa ada yang salah? Tanya Helios serbata. Apa kau mengatakan yang tidak-tidak pada dokter sensus itu? Alih-alih menjawab, Zeus justru balik bertanya dengan nada sangat dingin. Jantung Helios serasa berhenti berdetak. Manik matanya membola dan dadanya terasa sesak. Entah jawaban apa yang akan ia lontarkan. Kenapa kau diam saja? Atau jangan-jangan kau... Jangan-jangan apa? Helios langsung memotong ucapan Zeus. Anehnya, ekspresi wanita itu sudah berubah biasa. Tadi pagi, dokter Rani bertanya dan saya jawab kalau saya jatuh dari tangga. Jadi, kalau dokter berpikir yang tidak-tidak, apa itu salah saya? Lanjut wanita itu menggebu. Semula Helios lihat sangat kacau. Sikapnya menunjukkan bahwa apa yang Zeus tuduhnya padanya memang benar. Namun mengingat kejadian di kamar mandi beberapa hari yang lalu membuat Helios berhasil merubah ekspresi wajahnya menjadi biasa. Awas saja kalau kau sampai berbicara yang tidak-tidak, ancam Zeus. Memangnya tidak-tidak yang bagaimana? Bukankah Tuhan memang melakukannya sampai-sampai saya tidak sadarkan diri selama 3 hari? Entah dapat keberanian dari mana sampai-sampai Helios berkata seperti itu. Apa kau ingin aku siksa lebih dari kemarin? Geram Zeus sambil menggertakkan giginya. Tidak. Jika Tuhan melakukan hal yang lebih kejam dari kemarin, mungkin saya tidak akan pernah bisa bangun lagi. Serga Helios menggebu. Beruntung Helios hanya koma selama 3 hari atas apa yang telah Zeus lakukan padanya. Jika tidak, mungkin ia tidak akan pernah bisa menghirup udara lagi, yang artinya berpindah ke dunia lain. Makanya jangan macam-macam kalau kau tidak ingin aku menyakitimu lagi, ujar Zeus. Iya Tuan. Helios menghela nafas berat. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun kecuali bekerja tanpa izin. Sudah sore, Tuan pasti lelah kan? Jadi sebaiknya Tuan pulang saja, sambung wanita itu. Tidak, aku sama sekali tidak lelah, saut Zeus ketus. Saya tidak apa-apa Tuan. Dari dulu saya sudah terbiasa sendiri. Jadi saya tidak masalah jika harus di sini sendirian. Lagi pula Tuan harus mandi dan makan malam, ujar Helios serius. Ia pikir keberadaan Zeus di sana karena mengkhawatirkannya, dan pada kenyataannya pria itu ada di sana memang karena hal itu.
Bahkan 3 hari berturut-turut pun karena mengkhawatirkannya. Zeus khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Helios karena ulahnya. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku dan kau khawatirkan saja kesehatanmu. Aku bisa mandi di sini dan untuk makan malam aku bisa memesannya. Sanggah Zeus datar. Baiklah. Helios menoleh ke samping sambil menahan senyumnya. Wanita itu mengartikan ucapan Zeus sebagai bentuk perhatian. Bisa saja Zeus pergi jika tidak peduli dengannya. Namun kenyataannya, pria itu memilih menemaninya di sana meski terlihat sangat kelelahan. Jangan salah paham. Aku di sini karena kasihan saja padamu, ujar Zeus melihat seulas senyum terbit di wajah pucat Helios. Pria itu tidak tahu bahwa cinta akan tumbuh berawal dari rasa kasihan. Zeus akan terjebak atas apa yang telah dilakukannya pada Helios. Kita lihat saja nanti. Tuan juga jangan salah paham. Saya tersenyum karena teringat sesuatu yang lucu dan bukan karena sikap baik Tuan pada saya. Sanggah Helios berbohong. Ia ingat betul dengan peringatan yang Dr. Rani lontarkan. Selain itu, ia juga tahu betapa Zeus sangat mencintai Minerva. Jadi, ia tidak akan terlalu menikmati ketenangan itu dan akan mempersiapkan diri untuk badai yang siap datang memporak-porandakan tubuh dan hatinya. Zeus berdehem beberapa kali berusaha mengusir kecanggungan. Bagaimana bisa aku berpikir kalau pembantu bodoh ini menyukaiku? Astaga Zeze, imbuhnya dalam hati. Aku mau telepon dulu, kata Zeus yang kemudian dibalas dengan kedipan mata oleh Helios. Pria itu beranjak berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia meraih ponsel di saku celana dan mulai menghubungi seseorang. Tangan kanannya terulur menggeser gorden. Sontak terpampang pemandangan kota di bawah sana. Bisakah lebih lebar lagi? Pinta Helios. Apa kau bicara denganku? Tanya Zeus menoleh ke belakang. Lalu ia mengedarkan pandangan barangkali Helios berbicara pada orang lain. Ya Tuan, saya ingin melihat pemandangan di bawah sana. Jadi, bisakah Tuan buka lebih lebar gordennya? Sahut Helios menjelaskan. Dengan sigap, Zeus menarik gorden itu sampai ke ujung. Lalu, ia mulai fokus pada ponselnya yang sudah terdengar suara dari lawan bicaranya. Bawakan aku pakaian dan makanan ke rumah sakit. Baik, Pak. Setelah mendapat jawaban, Zeus langsung mematikan telepon dan kembali duduk di kursi dekat ranjang Helios. Baru saja mendaratkan tubuhnya, terdengar suara ketukan pintu dan masuklah 2 orang perawat. Yang satu membawakan menu makan malam dan yang satunya lagi membawa infus. Mereka hanya menyapa, melakukan tugas mereka dan keluar. Kau mau apa? Tanya Zeus melihat Helios beranjak bangun. Saya mau makan, Tuan, sahut Helios. Biar aku saja yang suapi, kata Zeus bergegas membantu Helios duduk dan meraih piring di meja. Terima kasih tapi tidak perlu. Tangan saya baik-baik saja dan saya bisa makan sendiri, Tuan. Tolak Helios tidak ingin merepotkan suaminya. Tanpa menghiraukan penolakan Helios, Zeus justru menyodorkan sendok berisi nasi dan lauk. Buka mulutmu, seru pria itu. Saya bisa sendiri, Tuan, kata Helios bersikeras. Aku bilang buka mulutmu, ulang Zeus dingin. Iya. Mau tidak mau, Helios membuka mulutnya dan menerima suapan dari Zeus.
1 suap, 2 suap, 3 suap, dan sampai seterusnya. Terlihat Zeus mengerutkan keningnya dan entah apa yang saat ini sedang ia pikirkan. Akan tetapi tatapan matanya terus tertuju pada Helios. "Ada apa, Tuan? Apa ada sesuatu di wajah saya?" tanya Helios merasa risih terus dipandang. "Bukan itu. Aku hanya merasa kau itu aneh. Biasanya kan orang sakit itu akan sulit jika disuruh makan. Sedangkan kau, lihat saja piring ini sudah kosong. Semua nasi masuk ke dalam perutmu," jelas Zeus sambil menggeleng pelan. "Cari uang itu susah. Sayang kalau tidak habis dan harus dibuang. Jadi enak tidak enak tetap harus saya makan," kata Helios. "Ya sudah, ini minumnya." Setelah selesai menyuapi Helios, Zeus mulai fokus pada ponselnya. Ia berusaha menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa. Bahkan ada beberapa pesan elektronik yang masuk dan meminta agar segera diperiksa. Suara ketukan pintu cukup membuat Zeus terkejut di tengah keseriusannya. Kemudian ia lekas beranjak dan keluar. "Ini pakaian dan makanan yang Anda minta, Pak. Untuk berkas yang terakhir saya kirim, mohon segera ditandatangani," kata Nick. "Ya, mungkin sebentar lagi akan kukirimkan lagi padamu," balas Zeus datar. "Baiklah, kalau begitu saya pamit pulang, Pak," kata Nick sebelum akhirnya pergi. Zeus kembali masuk ke dalam. Ia meletakkan makanan di meja dan langsung berjalan menuju kamar mandi dengan membawa pakaian yang Nick antar. Sementara Helios, wanita itu hanya menatap suaminya sampai menghilang di balik pintu. Sekitar 15 menit kemudian, terdengar suara pintu terbuka dari arah kamar mandi. Helios lekas menoleh dan melihat Zeus dalam keadaan bertelanjang dada. Memang ia sudah melihatnya beberapa kali, tetapi dalam kondisi yang sangat kacau. Sedangkan kali ini, ia melihat dada bidang suaminya dialiri bulir-bulir air yang menetes dan bukan pada situasi menegangkan seperti sebelumnya. "Heli?" panggil Zeus sambil melangkah mendekat. Iya, kenapa?" saut Helios gelagapan. "Kau menikah denganku karena terpaksa, bukan?" tanya Zeus setelah berpikir di bawah kucuran air mengalir. Ia pikir Helios tidak mencintainya dan menikah dengannya karena dipaksa. Selama menjadi istrinya pun ia selalu menyiksa wanita itu. Jadi ia pikir jika ia tidak bisa menceraikan Helios, mungkin Helios bisa menceraikannya dan sang ayah tidak akan mempermasalahkannya. Mendengar pertanyaan Zeus membuat Helios mengangkat pandangan dan menatap sang suami dengan kerutan di dahinya. Namun ia tidak berencana untuk menjawab. "Kenapa kau tidak menceraikanku saja? Kau tidak ingin kejadian seperti ini terjadi lagi, bukan?" Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.